kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yes, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
setia Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan adalah kekuatanku selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab kau besertaku, sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yes, Yesus Engkau hebat. Dia Allah yang perkasa dan berkuasa atas setiap kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita Allah yang mengasihi, sangat mengasihi kita. Mari kita lebih lagi menghadap Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Lebih lagi.
jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang berikan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Makasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus buat kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami melihat Tuhan, sungguh kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Baik dan sempurna adanya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan, yang haus dan lapar akan Engkau selalu Tuhan.
Bagi kami Engkaulah yang paling berharga Tuhan. Engkaulah harta yang tidak ternilai dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Kami mendengar. Dan kami mau punya hati yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, salah satu doa yang sering dikutip orang karena wawasan rohani yang terkandung di dalamnya adalah doa yang biasa disebut sebagai serenity prayer atau doa ketenteraman. Serenity dari kata serene artinya tenang, teduh atau tenteram. Doa ini sangat terkenal sehingga sering ditulis di kartu-kartu ucapan selamat ataupun digantung menjadi hiasan di dinding rumah. Doa yang ditulis 90 tahun yang lampau oleh Reinhold Niebuhr, seorang teolog yang sangat terkenal dari Amerika Serikat. Dalam doa tersebut Reinhold Niebuhr menulis sebagai berikut. Katanya, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Kalau saya terjemahkan secara bebas, artinya demikian. Tuhan berikan kepadaku ketenteraman untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaan antara mana yang dapat kuubah dan yang tidak dapat kuubah. Apa yang dikemukakan dalam doa ini sangatlah benar. Di dalam masa sukar karena wabah seperti sekarang ini, ada hal-hal yang dapat kita ubah. Dan ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Bahwasanya ada rekan-rekan sekerja kita, kenalan-kenalan kita, atau bahkan anggota keluarga kita yang telah menjadi korban dari wabah. Hal itu tidak dapat kita ubah. Karena semua itu sudah terjadi. Kita perlu menerimanya dengan hati yang tenteram. Namun ada yang dapat kita ubah. Yaitu seperti pola kehidupan kita, cara kita berkomunikasi, cara kita menjalankan usaha, dan banyak lagi yang dapat kita ubah. Untuk itu diperlukan keberanian dan keteguhan hati untuk mengubahnya. Kalau kita berupaya untuk mengubah hal-hal yang sebenarnya tidak dapat kita ubah, kita akan merasa frustrasi. Sedangkan kalau kita tidak bersedia mengubah hal-hal yang seharusnya dapat kita ubah, maka kita akan hidup sebagai pecundang. Kita harus berani menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah, menerimanya dengan hati yang tentram. Di saat yang sama kita harus memiliki keberanian hati untuk mengubah hal-hal yang sesungguhnya dapat kita ubah. Dan kita harus menghadapinya dengan hati yang teguh. Keteguhan hati dan keberanian atau courage yang sesungguhnya merupakan ekspresi dari iman. Artinya bagaimana kita dapat menumbuhkan keteguhan hati dan keberanian ini. Yaitu dengan meneguhkan iman kita. Saya ulang. Bagaimana kita dapat mengokohkan keteguhan hati dan keberanian dalam diri kita.
Bukan dengan bertindak nekat. Nekat itu artinya hidup tidak berhikmat. Keteguhan hati dan keberanian bukan meniadakan hikmat. Kalau begitu, bagaimana kita dapat mengokohkan keteguhan hati dan keberanian dalam diri kita secara bertanggung jawab? How do we strengthen our courage? Bukan dengan meningkatkan kenekatan kita, tetapi dengan meningkatkan iman kita. Iman yang teguh, yang akan menghasilkan keberanian yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itulah yang dapat kita lihat dalam diri Elia. Iman yang ada dalam diri Nabi Elia nampak di dalam ketaatannya kepada Tuhan, komitmennya kepada Tuhan, dan juga keteguhan hati atau keberanian dalam dirinya. Keberanian yang nampak dalam 3 hal. 3 keberanian dalam diri Elia. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 24. Ayat-ayat tersebut akan kita baca secara bertahap sesuai dengan pelajaran yang kita ambil darinya. 3 keberanian. 3 courageous. Yang harus kita teladani. Sehingga kita dapat melewati masa yang sukar ini di dalam kemenangan. Serta di dalam pertolongan dan mujizat Tuhan. Ketiga keberanian tersebut adalah yang pertama, keberanian untuk melihat akar masalah di masa lalu. Akar masalah di masa lampau. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita di masa sekarang merupakan akibat dari tindakan kita di masa lampau. Keputusan-keputusan yang kita buat di masa lalu akan berbuah di masa kini. Perilaku kita di masa lalu sedikit banyak akan berdampak terhadap kehidupan kita di masa sekarang. Kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu, suka tidak suka, akan mempengaruhi keberadaan kita di hari ini. Contoh. Kalau dahulu kita suka bermalas-malasan, ya akibatnya tentu akan kita tuai di masa sekarang. Orang lain sudah maju sampai di mana, kita masih begini-begini saja. Keputusan kita untuk mengabaikan nasihat dokter di masa lalu, yaitu bahwa kita harus hidup secara sehat, tidak merokok, istirahat dengan cukup, berolahraga secara teratur, tentu akan berbuah di masa sekarang. Kalau kita abaikan semua nasihat tadi, sekarang badan kita jadi sakit-sakitan, jantung mampet, dan banyak persoalan dengan kesehatan kita di masa kini. Persoalannya, acap kali orang tidak berani melihat akar masalah di masa lalu. Dan malahan menyalahkan orang lain atas akibat yang kita tuai di masa sekarang. Bahasa Inggrisnya yaitu blaming game. Blame, mempersalahkan. Blaming game. Artinya kita mempersalahkan orang lain atas masalah yang kita alami di masa kini. Dan kita tidak berani melihat akar masalah yang sesungguhnya, yaitu diri kita di masa lalu. Hal itu ada pada diri Raja Ahab. Dan dikoreksi oleh Nabi Elia. Lihat apa yang ditulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 19. Sebagai latar belakang, pada minggu-minggu yang lewat saya sudah jelaskan bahwa di saat itu, saat seperti yang dituliskan dalam 1 Raja-Raja pasal 18, seluruh wilayah Israel sedang mengalami bencana kekeringan. Bencana ini dimulai dari keputusan Raja Ahab, raja yang memerintah atas Israel, untuk mengambil Isabel, putri Raja Sidon, wilayah Libanon sekarang, untuk menjadi istrinya. Akibatnya Isabel membawa berhala dari Sidon, Baal dan Asyera ke Israel. Bukan itu saja, Raja Ahab memutuskan untuk ikut menyembah berhala seperti istrinya. Akibatnya seluruh bangsa Israel ikut menyembah berhala, yaitu Baal dan Asyera.
penyembahan berhala yang membuat Allah bertindak. Yaitu menyuruh Elia berdoa agar langit tertutup dan hujan tidak turun atas seluruh wilayah Israel dan sekitarnya. Elia dalam iman menaati perintah Tuhan tersebut. Alhasil hujan tidak turun atas seluruh wilayah Israel. Kemarau sangat panjang dan paceklik yang berat dialami oleh bangsa Israel. Sebaliknya dari bertobat, Raja Ahab justru mempersalahkan keadaan ini kepada Elia. Dan ia memerintahkan agar orang mencari dan menangkap Elia. Namun Tuhan melindungi Elia dan memelihara nabinya ini di dekat sungai Kerit. Serta di desa Sarfat di daerah Sidon. Sehingga di dalam masa kekeringan tersebut, Elia tidak mengalami kelaparan karena Allah memelihara yang bersangkutan dalam kuasa, kesetiaan, dan kreativitasnya. Sekarang 3,5 tahun telah berlalu. Dan sekarang Allah menyuruh Elia untuk menemui Raja Ahab. Hal ini memerlukan keberanian tersendiri. Sebab ingat seperti yang telah saya katakan tadi, Raja Ahab sedang mencari-cari Elia untuk menangkap dirinya dengan tuduhan bahwa Elia lah yang menyebabkan kekeringan melanda seluruh Israel. Tentu tindakan Elia dalam menaati perintah Tuhan untuk pergi menemui Ahab yang sedang mencari-cari dirinya untuk bermaksud menangkap dirinya ini sama seperti ular sedang mencari penggebuk. Ketaatan yang merupakan ungkapan imannya kepada Tuhan. Iman yang diwujudkan dalam keberanian. Keberanian antara lain yaitu keberanian untuk melihat akar masalah di masa lalu. Itulah yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 19. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 19. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Ia bukan berkata, "Oh Elia, akulah yang menyebabkan malapetaka terjadi atas Israel." Bukan, dia tidak berkata begitu. Raja Ahab tidak berkata, "Elia berdoalah, memohonkan pengampunan Tuhan karena keputusan dan tindakanku dalam membawa bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala sehingga hujan tidak turun atas Israel." Dia tidak lakukan itu. Justru Ahab melakukan blaming game, menyalahkan orang lain atas kesukaran yang sedang terjadi. Ia berkata kepada Elia, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Terdengar tidak asing bagi kita, bukan? Blaming game. Suami suka menyalahkan istrinya atas kenakalan anak-anak dengan berkata, "Kamu tidak mendidik anak-anak sehingga mereka menjadi nakal." Si suami tidak berani melihat bahwa dirinya sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab. Atau sang istri menyalahkan suaminya atas kesulitan ekonomi yang sedang mereka alami dalam keluarga dengan berkata, "Kamu sih tidak pintar cari uang." Si istri tidak mau mengakui bahwa ia punya andil dalam semuanya itu. Yaitu karena ikut arisan di mana-mana, membeli belasan tas-tas yang mahal, alias boros tidak karu-karuan. Apa yang dilakukan Elia? Mendengar blaming game dari Raja Ahab, ia meluruskan pandangan Ahab dengan berkata seperti berikut. Ayat 18. Jawab Elia kepadanya, kepada Raja Ahab, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Ayat 19. "Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Inilah keberanian iman. Melihat akar masalah yang sesungguhnya. Elia berkata dengan tegas kepada Ahab, "Kamu harus berani melihat apa yang telah engkau putuskan di masa lalu.
Yaitu mengikuti perilaku istrimu Isabel. Dan membawa seluruh bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala. Sehingga menjadi seperti ini negeri kita. Ya, iman adalah keberanian untuk melihat akar masalah dalam hidup kita secara objektif. Bukan melemparkan masalah kepada orang lain. Kalau kita tidak berani menggali akar masalah, maka masalah tidak akan pernah terselesaikan. Hal ini berlaku untuk masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah usaha, termasuk masalah kehidupan rohani. Cari akar masalah yang sebenarnya dan selesaikan mulai dari akar masalah di waktu yang lalu itu. Bereskan dari akarnya. Bereskan dari akarnya. Tanpa pemberesan dari akarnya, masalah pasti akan muncul lagi. Oleh sebab itu yang pertama, wujud dari iman adalah keberanian untuk melihat akar masalah di masa lalu. Lebih lanjut, yang kedua, wujud dari iman adalah keberanian untuk melihat realitas di masa sekarang. Sebagaimana acap kali orang tidak berani melihat masa lalu, tidak sedikit orang yang juga tidak berani melihat kenyataan di masa sekarang. Kalau orang tidak berani melihat akar masalah di masa lalu, ia akan melakukan blaming game, yaitu melemparkan kesalahan kepada orang lain atas masalah yang sedang dia hadapi. Sedangkan bila orang tidak berani melihat realitas di masa sekarang, ia akan hidup di dalam bahasa Inggris denial. Denial artinya penyangkalan, menyangkali kenyataan. Itu sebabnya ada orang-orang yang tidak mau pergi memeriksakan kesehatannya ke dokter. Walaupun dia tahu ada masalah dengan kesehatannya. Namun dia mati-matian ngotot. Tidak mau memeriksakan diri ke dokter. Ataupun memeriksakan dirinya di laboratorium. Alasannya nanti penyakit saya jadi ketahuan semua. Aneh bukan? Ada orang yang tidak mau kalau penyakitnya diketahui. Mengapa? Karena ia takut untuk menghadapi kenyataan. Lebih baik saya sakit asal saya tidak diberitahu bahwa saya sakit. Itu namanya denial. Perusahaan sudah hampir bangkrut. Namun orang itu tidak mau melihat pembukuan. Takut melihat kenyataan. Rumah tangga sudah berada di ambang pintu keruntuhan. Namun ia terus berkata, oh tidak ada apa-apa. Keluarga saya baik-baik saja. Denial. Sehingga yang bersangkutan tidak mau dikonseling. Tidak mau dibenahi hidupnya. Lebih baik mati asal aksi. Itu slogan mereka. Itulah yang ada pada bangsa Israel. Kepada Raja Ahab tadi, Elia berkata, kumpulkan seluruh bangsa Israel, para nabi Baal dan Asyera di Gunung Karmel. Raja Ahab menuruti apa yang dikatakan oleh Elia. Dan berkumpullah mereka semua di Gunung Karmel seperti yang diminta oleh Elia. Selanjutnya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 22 ditulis seperti berikut. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 22. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi, perhatikan, tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kepada bangsa Israel, Elia mengemukakan kenyataan yang ada sekarang. Yaitu bahwa mereka telah berlaku timpang dan bercabang hati. Di satu sisi, mereka menyebut diri sebagai umat Tuhan. Namun di sisi yang lain, mereka menyembah berhala. Menyebut diri sebagai Israel. Namun hidup seperti bangsa Sidon. Yaitu bangsa Kanaan. Timpang alias bercabang hati. Apa reaksi bangsa Israel
terhadap pernyataan terang-terangan dari Elia ini, mereka diam. Mereka tidak membantah, namun juga tidak mengiyakan. Mereka tidak membenarkan kata-kata Elia dan berkata, "Ya Elia, kami memang telah menyembah berhala." Mereka tidak katakan itu. Namun mereka juga tidak membantahnya dengan menjawab, "Bukan Elia, bukan, kami tidak menyembah Baal." Tidak mengiyakan, namun juga tidak membantah. Mereka berdiam diri, tidak menjawab sepatah kata pun. Ini orang-orang, istilah saya, orang perbatasan. Orang-orang perbatasan. Ini orang-orang yang cari aman. Ini orang-orang yang tidak berani mengakui kenyataan yang ada di masa sekarang. Inilah orang-orang yang sesungguhnya hidup di dalam denial. Menyangkali realitas kehidupan mereka yang sesungguhnya. Inilah orang-orang yang hidup seperti anak dunia, namun tidak berani mengakuinya. Dan mereka menyebut diri sebagai anak Tuhan. Artinya mereka menyebut diri sebagai pengikut Kristus, namun hidup berlawanan dengan firman Kristus. Menyebut diri sebagai orang Kristen, namun hidup seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Orang-orang perbatasan yang tidak jelas warnanya. Orang-orang yang hidup dalam iman yang kompromistis. Iman. Yang kedua, nampak di dalam keberanian untuk melihat realitas yang sesungguhnya di masa sekarang. Hanya dari sana baru kita akan dapat mengalami pembenahan diri. Sekarang yang ketiga, wujud dari iman adalah keberanian untuk melihat kepastian. Saya ulang, melihat kepastian di masa depan. Kepastian, bukan kemungkinan. Kepastian, bukan dugaan, siapa tahu, semoga kiranya. Inilah yang membedakan antara spekulasi dengan iman. Memang secara sepintas antara iman dan spekulasi nampak mirip. Sama-sama bertindak di masa sekarang dengan harapan tentang masa depan. Namun ada perbedaan yang mendasar. Kalau spekulasi bersifat tidak pasti dan berdasarkan praduga, maka iman bersifat pasti karena berdasarkan kepada sifat Tuhan dan firman-Nya. Saya ulang, kalau spekulasi bersifat tidak pasti dan berdasarkan praduga. Tetapi kalau iman bersifat pasti karena berdasarkan kepada sifat Tuhan dan firman-Nya. Orang yang berspekulasi bertindak membeli saham dengan praduga. Bahwa moga-moga nanti di masa depan nilai saham ini akan naik. Orang yang berspekulasi bertindak melanggar lampu lalu lintas dengan praduga. Semoga kiranya tidak ada polisi yang berjaga dan melihat pelanggaran yang saya lakukan. Itu spekulasi. Orang yang beriman bertindak menaati firman Tuhan dengan keyakinan bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti, sekali lagi, pasti akan ia genapi di masa depan. Yang bersangkutan mengenal sifat-sifat Tuhan dan ia percaya bahwa Tuhan pasti, bukan kemungkinan, pasti, bukan siapa tahu, pasti, bukan semoga kiranya, bukan, tetapi pasti mengenapi firman-Nya. Sebagai akibat, dalam iman itu ia berani untuk melihat kepastian di masa depan. Sikap iman seperti itulah yang ada pada Elia. Yaitu seperti yang ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 22 sampai 24. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 22 sampai 24. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api.
Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Perhatikan, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Elia menyuruh rakyat Israel untuk menyediakan 2 ekor lembu jantan. Seekor untuk para nabi Baal dan yang seekor lagi untuk dirinya. Masing-masing akan mengolah lembu yang mereka terima, menaruhnya di atas mezbah mereka masing-masing, dan berdoa agar yang mereka sembah menjawab dengan api. Para nabi Baal yang menyembah Baal harus berdoa agar yang mereka sembah, yaitu Baal, menjawab doa mereka dengan mengirimkan api dan membakar korban yang mereka persembahkan. Demikian juga dengan Elia, akan melakukan hal yang sama. Ia akan berdoa kepada yang ia sembah, yaitu Allah yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang ia layani sebagai nabinya untuk menjawab dengan api. Ini suatu tindakan iman yang luar biasa. Sebab dengan berbuat demikian, sesungguhnya Elia sedang mempertaruhkan seluruh kehidupannya. Karena kalau sesudah para nabi Baal dan juga Elia melakukan apa yang Elia katakan, berdoa, meminta supaya dari surga turun dari api, dan kemudian ternyata Baal tidak menjawab dengan api, dan juga Allah tidak menjawab dengan api. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ternyata Allah sama seperti dengan Baal, tidak menjawab dengan api, maka dapat diperkirakan para nabi Baal tidak akan diapa-apakan oleh rakyat Israel. Namun tidak begitu dengan Elia. Elia minimal pasti akan ditangkap dan dihukum oleh Raja Ahab, yang memang sejak dari 3,5 tahun yang lampau sudah mencari-cari dirinya. Itu minimal. Sebab bukannya tidak mungkin Elia akan dihakimi oleh massa. Tentu Elia sangat mengetahui risiko itu. Sebab dia sendiri yang di dalam ayat 24 tadi berkata kepada rakyat Israel, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah katanya. Tantangan yang dijawab oleh seluruh rakyat dengan menyahut, baiklah demikian. Mengapa Elia berani berbuat seperti demikian? Karena ia tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Yaitu bahwa Allah pasti akan mengenapi janjinya. Ya, dia tahu dengan pasti bahwa Allah akan mengenapi janjinya. Ia mengenal bahwa Allah adalah pribadi yang kuasa, kasih, kesetia, dan hikmatnya tidak terbatas. Dia telah mengalaminya sendiri selama 3,5 tahun kekeringan. Bagaimana Allah dengan kuasa, kasih, kesetiaan, dan hikmatnya telah memelihara dirinya. Ia tahu dengan pasti bahwa kalau Tuhan yang menyuruh dirinya untuk bertindak, maka Tuhan pasti akan bertanggung jawab menggenapi janjinya. Itu sebabnya Elia berani melihat kepastian di masa depan. Alhasil, kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, Baal tidak mampu menjawab doa para nabi Baal. Walaupun mereka sudah berdoa seharian penuh dengan segala daya, Baal membisu. Karena memang ia adalah ilah yang palsu dan berhala yang mati. Sedangkan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Sedangkan Allah yang dilayani oleh Elia sebagai nabinya. Sedangkan Allah yang menyapa kita dan yang kita sapa di dalam nama Tuhan Yesus menjawab dengan api. Elia hanya berdoa singkat-singkat saja. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36, 37 dicatat Elia berdoa seperti demikian. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36, 37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata,
Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu, perhatikan. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Saya mau ulang. Dan atas apa? Firman-Mu lah. Bukan maunya Elias sendiri. Bukan Elia main sok-sokan. Bukan begitu. Dikatakan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Doa yang hanya singkat saja. Namun seketika itu juga api turun dari sorga dan membakar korban yang dipersembahkan oleh Elia. Hari itu juga seluruh rakyat Israel meninggalkan Baal dan kembali kepada Allah. Hari itu juga terjadi kebangkitan rohani yang sangat besar dan yang melawat seluruh bangsa Israel. Tuhan setia, Tuhan berkuasa, Ia menepati firman-Nya. Iman dalam diri Elia tidak sia-sia. Iman yang diwujudkan dalam keteguhan hati, keberanian, yaitu pertama, keberanian untuk melihat akar masalah di masa lalu. Kedua, keberanian untuk melihat realitas di masa sekarang. Ketiga, keberanian untuk melihat kepastian di masa depan. Artinya, ada kepastian untuk masa depan. Walaupun saat ini kita sedang melewati masa yang sukar, namun kita percaya bahwa kuasa, kasih, kesetiaan dan hikmat yang ada pada Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Ia pasti akan mengenapi firman-Nya. Sehingga dengan demikian kita berani menatap masa depan. Sehingga dengan demikian kita berani menyongsong hari esok. Beberapa tahun yang lampau, ketika saya sedang mengikuti ibadah di gereja North Point Community Church di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, saya mendengar Charles Stanley, gembala senior First Baptist Church di Atlanta, Georgia, menceritakan pengalaman dirinya saat ia melewati masa yang sukar di awal pelayanannya sebagai seorang gembala jemaat. Di saat krisis tersebut mencapai puncaknya, seorang anggota jemaatnya mengundang Charles Stanley untuk makan siang di rumah yang bersangkutan. Sementara sang tuan rumah menyiapkan meja makan, ia menyuruh Charles Stanley mengamati sebuah lukisan. Lukisan yang tergantung pada dinding rumahnya. Lukisan replika dari hasil karya Britton Riviere, pelukis dari Inggris yang hidup di abad ke-19. Lukisan yang sangat terkenal dan berjudul Daniel di Gua Singa. Kemudian sang tuan rumah berkata, Charles, apa yang kau lihat pada lukisan tersebut? Charles Stanley menjawab bahwa dirinya melihat 7 ekor singa yang buas sedang berdiri di belakang Daniel. Beberapa buah tulang berserakan di lantai. Nampaknya tulang-tulang tersebut adalah tulang dari hewan atau manusia yang telah dimangsa oleh para singa tersebut. Sang tuan rumah bertanya lagi, adakah yang lain yang kau lihat pada lukisan tersebut? Charles Stanley menjawab, tidak ada selain yang telah saya ceritakan tadi. Anggota jemaat itu berkata, sekarang coba lihat mata Daniel. Seketika itu juga Charles Stanley mengerti apa yang dimaksudkan oleh anggota jemaat yang mengundang diri untuk makan siang tadi. Di dalam lukisan tersebut terlihat bahwa walaupun singa-singa itu sedang mengelilingi Daniel, namun Daniel tidak memperdulikan mereka. Dengan wajah yang tenang, serta sambil berdiri membelakangi singa-singa tersebut, Daniel menatap ke langit di luar goa melalui lubang jendela. Matanya memandang kepada sumber cahaya yang menerobos ke dalam goa melalui lubang jendela itu.
cahaya yang memagari Daniel dan membuat singa-singa itu tidak berani mendekati Daniel. Hari itu Charles Stanley memperoleh pelajaran yang sangat penting. Yaitu sama seperti Daniel yang tidak menghabiskan waktunya dengan terus melihat kepada kawanan singa yang mengancam. Demikianlah ia tidak boleh membiarkan hatinya terintimidasi oleh kesukaran yang sedang mengancam dirinya. Sebaliknya yang perlu ia lakukan adalah terus memandang kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan. Ya, mari kita terus memandang Tuhan Yesus dengan iman. Ia penuh dengan kuasa, kasih, kesetiaan, dan hikmat. Sehingga sebagaimana kandang singa tidak membuat Daniel merasa takut. Demikianlah kita dapat memandang masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang dengan penuh keberanian. Ya, kita akan berjalan dalam iman dan menanggapi firman-Nya dengan keteguhan hati. Tuhan Yesus yang akan menuntun kehidupan kita sehari demi sehari. One day at a time. Satu hari demi satu hari. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menolong kita menyongsong masa depan yang tidak akan mengecewakan. Satu hari demi satu hari Tuhan Yesus akan menolong kita melewati masa sukar ini sampai kita mencapai masa depan gemilang yang pasti dan yang sudah Ia sediakan. One day at a time. Satu hari demi satu hari kita akan melihat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. One day at a time. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari demi hari Engkau memelihara umat-Mu di padang gurun. Tanpa satu hari pun Engkau lalai ataupun alpa di dalam memenuhi janji-Mu. Satu hari demi satu hari Engkau memelihara Elia selama 3,5 tahun masa kekeringan. Tanpa satu kali pun Engkau lalai dan alpa untuk mencukupi semua yang dia perlukan. Satu hari demi satu hari Engkau memelihara kehidupan kami. Itu sebabnya kami tidak mau melihat keadaan sekitar kami yang mengancam itu sebagai pusat perhatian kami. Tetapi kami mau memusatkan perhatian kami dalam iman kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau setia. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Karena kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Karena hikmat-Mu melampaui segala perkara. Kepada-Mu kami mengangkat iman. Dalam iman itu kami berani melihat baik masa lampau kami, masa kini kami, terlebih lagi melihat masa depan kami. Karena sesungguhnya masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang menghapuskan masa lampau kami. Engkau yang menyertai kami di masa kini. Dan Engkau yang menjamin hari esok kami. Oleh sebab itu saya berdoa saat ini Tuhan Yesus. Menyerahkan semua jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari, buka hati Anda. Buka hati Anda dengan iman. Dengar ucapan berkat yang saya akan ucapkan ini. Diberkatilah engkau dalam kehidupan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam usahamu. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau akan masa depanmu. Aminkan itu dan katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Tuhan Yesus, saya menyerahkan bangsa dan negara Indonesia yang besar ini dalam tangan Tuhan. Menyerahkan bangsa kami, pulihkan negeri ini. Di dalam masa wabah ini ya Tuhan, pakai gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan, garam di tengah kehambaran. Lindungi para aparat keamanan yang berjaga dan memelihara ketertiban. Lindungi para tenaga medis yang merawat para korban di garis depan. Tuhan lindungi mereka.
Kami menyerahkan semua bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjawab doa. Engkau yang mendengar doa. Engkau yang memperhatikan doa. Dan di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus Kristus, kami akan melangkah one day at a time, hari demi hari, bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita baru saja mendengar firman Tuhan tentang walk by faith atau berjalan dengan iman. Berjalanlah dalam iman dengan mengikuti berbagai kegiatan sepekan yang bisa menumbuhkan hidup rohani Anda. Ajaklah saudara-saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan pada Rabu dan Kamis pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom Meetings. Ayo semangat ikut kesan. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meetings pada hari Jumat 5 Juni 2020 pada pukul 18.30. Linknya akan dibagikan kepada setiap anggota kesan melalui grup WhatsApp. Doakanlah dan ikutilah berbagai kebaktian MDC Kadipaten yang diselenggarakan secara online. Ibadah umum dapat Anda ikuti melalui MDC Kadipaten YouTube channel setiap minggu pada pukul 8. Sedangkan ibadah image dapat diikuti melalui Zoom Meetings setiap hari Sabtu pukul 17. Di samping itu, dampingilah anak Anda untuk mengikuti kebaktian anak melalui website www.onlinechurch.fajarpengharapan.net. Biarlah seluruh anggota keluarga Anda beribadah kepada Tuhan. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan transfer ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Bendahara bertanggung jawab untuk mendatanya pada hari tersebut. Terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang telah mengambil bagian dalam pengumpulan dana bantuan sosial COVID-19. Dana tersebut telah disalurkan melalui PKSG atau Persekutuan Kerjasama Gereja-Gereja Sekabupaten Majalengka untuk dipakai sebagai bantuan sosial bagi yang terdampak pandemi. Akhirnya, berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita sudah di penghujung ibadah kita saat ini. Menikmati segala kebaikan Tuhan, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mari kita lihat segala anugerah Tuhan dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan. Haleluya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku ruri ku dengar, ya Tuhan tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji
Oh besar Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi setiap jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita tadahkan tangan kita ke atas di hadapan Tuhan. Seraya dengan iman kita terima berkat dari Dia. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Hiduplah dalam kasih Allah, sebab berkat kasih ini memberkati engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.